Gue udah di titik 0. Titik 0-nya Purworejo tapi. Coba kalian tahu nggak kalau di Purworejo ada salah satu peninggalan sekolah bersejarah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, tadi gua masuk ke dalam pemakaman itu apa namanya? Kerkop. Kerkop. Itu begitu gua masuk, gua merasakan sesuatu yang menurut gua membuat gua tidak nyaman. Masjid. Wah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah guys. Ini beduknya bener-bener besar. Besar banget. Guys, di sini masih ada bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sejak itu adalah bangunan yang dijadikan sebagai rumah dinas militer. Oke. Rumah dinas militer termasuk kayu-kayunya. Oke. Dan sekarang masih digunakan juga, difungsikan Oh, sekarang jadi pusat oleh-oleh. Ya, ada yang disewakan, ada kerjasama, ada yang masih digunakan ini untuk Kantor apa? rumah dinas. Oh, rumah dinas masih ya? Ya, masih. Oh, oke. Dan makin berasa old schoolnya lagi nih guys. Ada motor CB100 nih ya. Jadi balik lagi ke zamannya itu. Penggemar herek. Herek CB herek. CB hereknya. Asik. Keren. Jadi ya alhamdulillah kita menemukan suatu keunikan yang lain di kota-kota lain, kota-kota kecil yang ternyata meninggalkan banyak sejarah. Kita memberikan warna baru untuk pariwisata. Betul. Menikmati kota dengan berjalan kaki. Yes. Bahwa ada satu hal yang perlu kita nikmati di dalam tengah kota dengan seperti ini. Jadi di sini banyak sekali ya. Nah ini bangunannya nih juga menarik nih. Ini bener-bener bentuk gentengnya orang Belanda begini nih. Ini tempatin sama warga atau? Oh, enggak. TNI. Militer. Oh. Kita mungkin melihat sedikit ya dari luar. Ini bangunan yang aslinya daripada yang tadi, karena yang tadi saya udah sedikit curiga, makanya ada kaca yang sudah menjorok ke depan karena pagar. Nah ini masih asli. Ini masih asli. Permisi Bu. Misi. Ini bangunan aslinya. Ini dia. Oh keren. Ini kalau dari zaman era itu sampai sekarang masih gini sih luar biasa sih. Bersejarah banget ternyata Purworejo ini guys. Jadi nggak bohong-bohong. Keren. Oke guys, jadi rumah ini itu atapnya. Nah ini kalian lihat atapnya nih sekarang. Nah ini yang kalian lihat ini adalah ini atap aslinya yang memang sudah dibuat sejak pada zaman itu sampai sekarang. Jadi bolong-bolongnya itu keunikannya itu sama, masih aslinya. Nah begitupun ruangan-ruangan ini ya seperti kalian lihat. Nah, sekarang udah dijadikan kamar seperti ini. Nah ini juga mungkin ini pada zaman itu ya memang kamar atau ruang apalah, cuma sekarang jadikan kamar. Nah ini lantainya ini yang sekarang kalian lihat. Nah lantai inilah zaman itu lantainya ya seperti ini. Jadi keramiknya itu kayak susunan-susunannya seperti kalian lihat sekarang. Oke guys, nah sekarang kita mau coba cari yang lain lagi, tempat yang lain. Ada apa lagi di Purworejo? Tentunya masih banyak. Jangan sampai di skip karena di sini banyak pengetahuan yang harus kalian tahu. Dan saya juga baru tahu. Kebetulan saya beruntung bisa langsung datang ke sini. Next kalian kalau ke Jawa mencari-cari yang bersejarah, datang ke Purworejo. Ya kan? Sekarang kita cari tempat lain lagi. Masih di Purworejo tentunya. Kece badai. Guys, sekarang gue udah di titik 0. Titik 0-nya Purworejo tapi. Ini yang menandakan bahwa inilah titik 0-nya Purworejo. Jadi kalian harus tahu. Titik 0 itu Purworejo juga punya. Iya dong. Iya dong. Bukan cuma Aceh dan Papua. Iya. Ternyata Purworejo juga punya. Berarti sah ini beneran bagian dari Indonesia karena ada Ini tubuhnya. Iya. Sampai Magelang 44 kilo.
Oh, ini ada penjelasannya. Sampai Magelang itu 44 kilometer. Keren. Ini bener nih, titik nolnya di sini. Iya. Titik nol di sini. Oh ya? Bukan karena tulisan 00 aja. Enggak. Emang begitu ya? Iya, karena juga kalau setelah dicermati itu juga ada sejarahnya. Kenapa Oh, iya. kok 0 kilometernya di sini nggak di dekat dengan pendopo? Iya betul. Nah, karena setelah ditarik lagi sampai di tahun 1800, Heeh. karena dulu ternyata sentra pemerintahannya itu sebelum ada pendopo itu ternyata malah Sentra pemerintahan militer. Oh, Karena waktu itu yang dijadikan pusat pemerintahan militer ya. iya. Jadi ini dijadikan penanda untuk berkirim surat sebelum adanya pos. Patokannya ya. Iya. Betul, jarak Siap. berkirim surat antar militer. Oke. Gitu. Kita udah sampai titik nol guys. Tapi belum Aceh dan belum Papua. Purworejo dulu, pelan-pelan lah, bertahap. Oke? Kece badai. Oke guys, jadi ini yang gua nanti yang gua tunggu-tunggu, bahwa di Purworejo ini adalah tempat salah dua ya. Salah dua. Salah dua. Salah dua. Salah banyak deh kayaknya kalau ini. Salah satu di sana ada di Bandung dan di Purworejo. Itu sekolah yang hanya ada dua di Indonesia era Belanda pada zaman itu. Di Bandung satu dan di Purworejo satu. Coba Kalau di kalian Bandung- tahu nggak kalau di Purworejo ada salah satu peninggalan sekolah bersejarah? Nah inilah. Kalau di Bandung kenapa? Kalau di Bandung namanya Teknik Hogrek School atau sekarang disebut ITB. Oke. Oh itu di situ. Iya. Nah, kalau di Purworejo namanya Hogrek Quick School, sekolah guru pada era pemerintahan Belanda. Nah, di sini merupakan wujud dari politik etis. Jadi buahnya dari politik etis ya ini, sekolah ini. Oke. Karena pemerintahan Hindia Belanda merasa kasihan dengan orang-orang Jawa yang belum banyak memiliki pendidikan, akhirnya didirikanlah sekolah guru untuk mendidik orang-orang Jawa. Oke, untuk menjadi guru. Iya, karena pada Oke. waktu itu kan Hindia Belanda kan terpusat di Jawa ya, Iya, banyak di Jawa. Betul. Seperti itu. Tuh. Jadi teman-teman yang sekolah di Bandung, khususnya di ITB, kalian harus tahu sejarahnya ITB apa. Itu karena ITB itu bersejarah. Itu adalah sekolah satu-satunya di ada dua sekolahan dan ya itu salah satunya di Bandung dan nggak ada di kota lain. Ya itu adanya lagi di Purworejo. Jadi teman-teman yang di ITB, mungkin kalau yang belum tahu ini kami kasih tahu. Kalau nggak percaya kalian tanya sama guru-guru kalian di sana, dosen-dosen kalian. Kalau dosen yang nggak tahu juga ya udah, wassalam. Yuk kita jalan yuk. Nah kalau di sini ini namanya sama, apa? Hogrek Quick School. Hogrek Quick School. Quick School. Kalau di Bandung Teknik Quick School. Di Bandung Teknik Quick School, makanya sekarang juga jadi sekolah teknik juga ITB. Nah ini logonya ini nih. HKS. HKS. Jadi ini dibacanya HKS. H, Ini huruf H, itu K, ya. Nah ini K. Nah ini S-nya ada putus di sini. Ini aslinya memang begini. enggak ada putus, itu keputus. Oh keputus ya. Ini Iya, harusnya nyambung ya. nyambung. Ya biar kangen. Asik. Putus biar rindu ya. Iya. Sedap. Memang kadang-kadang perlu putus dulu sih buat rindu. Sedap. Dulu kali ya. Nah iya, begitu mau balik udah sama orang lain. Betul. Kenapa Purworejo disebut kota pensiun? Karena merindukan. Sedap. Kalau yang di sini masih utuh. Coba. Mana yuk? Oh iya. Nih, aslinya kayak gini nih. Ya itu masih nyambung. Belum putus nih kayaknya. Masih nyambung nih. Ah, ini awet. Ini masih nyambung nah. H K S. Nah, ini aslinya nih. Oh. Ini masih originalnya pintu masuknya. Kalian lihat tadi yang ada logonya. Dua gapura ini adalah penanda bahwa ini adalah gerbang masuknya pada zaman itu. Tapi ini masih aslinya. Ini dua bangunan ini masih aslinya pada zaman itu. Keren, kece badai. Oke guys, tadi kita sudah melihat gapuranya, Pintu masuk. gapura pintu masuknya gerbang untuk memasuki HKS, Hogrek Quick School. Quick School. Ya, sekarang menjadi SMA Negeri 7 Purworejo. Nah, sekarang menjadi SMA 7
SMA Negeri 7 Purworejo. SMA Negeri 7 Purworejo. Nah, kita tetap standar protokol ya guys. Ya. Nah, makasih ya Pak. Tetap harus sesuai protokol kesehatan. Ya, kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita cuci tangan dulu di sini. Karena di sini apa di sana? Terus jangan kita masuk. Oke? Yuk, cuci tangan nak. Sini. Oh, sini dulu. Tangan gimana? Coba sini. Cuci tangan yang benar, kasih lihat. Iya. Oke. Yang benar. Oh, sabunnya mana? Nih, Oh, ini. sabun. Oke. Nih, gitu. Cuci tangan yang baik dan benar. Oke, good job. Nah, kecil aja toh. Keren. Lagi, masih ada sabunnya nggak? Udah. Oke. Oke guys, sekarang kita sudah masuk di bangunan bersejarah pada zaman itu, HKS, yang sekarang Kita sudah menjadi saksikan, kita coba melihat bagaimana orang-orang pembesar di negara Indonesia memikirkan negara pada waktu itu, pada zaman sekolah untuk menjadi anak bangsa. Kita duduk-duduk santai seperti pada waktu itu, mereka ngobrol dengan petinggi-petinggi yang ada. Oke, keren. Nah, ini bangunan asli. Masih asli. Nah, ini guys, yang kalian lihat sekarang di samping kiri kita, ini adalah bangunan yang masih asli. Apa semuanya di sini masih asli? Ya, kalau Wisma Budaya enggak. Udah enggak, Ini kan? Nanti sampai toiletnya aja pun masih asli. Masih asli Dapur semua. masih asli pakai cerobong Dan atap. masih ada Wih. kabel telepon, Iya. kabel listrik yang di lorong-lorong. Oke. Sini yuk, Om. Kita duduk dulu. Ayo, Oke. Pak. Ini sekolahan zaman sejarah. Ah, ini kenapa kami diajak duduk di sini? Karena, Harus duduk di sini. ya, salah satu Biar afdol. betul, Oke. salah satu Biar sah. tempat favorit siswa. Ceritanya dulu di sini menjadi bahan rasan-rasan atau bahan obrolan. Oke, curhat-curhatan Ya, ya. betul. Oke, apa nih? Memikirkan bangsa katanya. Curhat-curhat. Kalau zaman sekarang gibah-gibah. Iya. Itu. Rasan-rasan. Nah, ini jadi tempat duduk ini tempat duduk yang bersejarah yang diademi sama pohon ketapang. Ini asli ya, pohon ketapangnya. Jadi di zaman itu ini adalah tempat para siswa untuk bersenda gurau dan memikirkan Ya. Konsep konsep bangsa. bangsa. Mau dibawa kemana bangsa? Mau dibawa kemana dan mau dibuat seperti apa. Sekarang kita coba ikutin dulu ya konsep itu. Kece badai. Dari pepohonannya, dari ketapang, kemudian di sebelah sana ada trembesi, pohon jati. Ini memang dari awal adanya HKS ini sampai sekarang sudah beralih menjadi ganti nama dengan SMA 7 itu memang masih ada. Konsepnya masih sama persis. Oke. Jadinya tempat untuk santainya siswanya juga oke, enak. Kemudian juga untuk toilet atau kamar mandinya juga masih sama. Masih Untuk ori ya? di sini masih ori, sampai untuk di sini seperti yang tadi Mas Riza bilang, untuk penataan kabelnya pun di lorong ini sampai untuk saluran telepon sampai fondasi bawahnya ini pun dia masih orisinil. Oke. Nah, ini lorong yang Nah, ini nih. Instagramable nih. Banyak orang foto-foto di sini karena dengan pilar-pilarnya yang oke. Kita foto di tengah-tengah, bisa nampak lorongnya cukup bagus. Dan sekarang kita mau melihat dapur. Salah satu tempat- Nah, ini sekarang kita mau masuk ke dapurnya, guys. Nah, ini bukan sekolah masak ya. Terus ada dapurnya, bukan. Memang pada zaman itu di sini ada mesnya, ada tempat tinggalnya, penginapan. Jadi mereka stay di sini. Permisi, Pak. Nah, ini dia. Jadi ini menarik sekali nih. Ini dapur yang sampai sekarang masih beroperasi ya. Ya, masih digunakan. Tapi tungku ini memang pada zaman itu ini sudah dibuat seperti ini. Iya. Cerobongnya udah Sudah ada. Oke, dan sampai sekarang masih digunakan ini Masih. tungku ini. fungsikan. Masih difungsikan, dan ini kayu-kayunya. Ya, ini kayunya kita bisa minta nih kayaknya nih buat kita bakar-bakar kalau lagi di jalan. Canda. Barbecue. Iya. Jadi ini memang
zaman itu digunakan Ya, masih konsisten sampai sekarang. sampai sekarang. Ya. Biasanya digunakan untuk apa kalau yang Kalau tungkunya? kalau untuk saat ini, kalau dulu kan memang seperti dapur umum karena di Oke. sana kan memang ada asrama ya. Oke. Kalau ya layaknya fungsi dapur lah. Oke. Nah, kalau sekarang pun juga sama. Masak air mereka masih di sini. Tuh. Pantat hitam. Panas ya. Hangat. Untung nggak dipegang guys, cuma Iya. tunjuk doang. Oke, jadi ini dapurnya. Sekarang kita mengarah ke tempat lain. Pokoknya di sini, aduh asli. Kece badai lah pokoknya. Kece badai lah pokoknya. Kece badai lah pokoknya. Purworejo emang ternyata keren. Banyak tempat bersejarah yang Bisa ngaca gua juga baru kan, tahu. keluar dari dapur. Nah, yang lebih keren lagi nih, kita habis masak, kan besi kita kucel, emang keren banget tuh. Langsung aja. Nah, halo. Pokoknya kalian kalau mau tahu lebih detailnya, ini gue cuman kasih tahu sekilas-sekilasnya biar lu pada penasaran dong. Kalau detail-detail semua gue kasih tahu kan, ya udah, lu cuman ya travel online. Jadi detail-detailnya kalian langsung datang, kalian langsung tanyain sama kakak-kakak ini, kakak-kakak. Hui. Ini Mbak ini alumni sini ya? Iya, alhamdulillah. Ya, tahun 90 berapa? Oh, harus lepas masker nih biar kelihatan makin tua. Toiletnya loh keren loh. Dari dulu. Oke. Iya, Sekarang? masih dipakai sebagai toilet juga. Oke, Ya, ini kalau toilet kita masih ke dalam tuh baknya yang model zaman dulu yang masih bak gede gitu kan. Andi. Iya. Mau lihat? Tuh. Boleh? Silakan. Ya, misi ya, Bu. Iya. Nah, ini tulisannya keluar masuknya dari mana? Loh. Keluar semua ya. Ini keluar semua nih, masuknya dari mana? Dari yang bagian belakang. Oh, dari sebelah sana. Sebelah sana. Tuh. Muter. Cok, zaman itu guys, keluar masuk toilet aja ada aturannya. Bayangin, bukan sekarang cuman kencing bayar 2000. Tapi masuknya aja ada aturannya. Ini dua-duanya keluar nih, toilet putri. Ini toilet putra. Keren. Memasuknya ada pintu masuk dan ada pintu keluarnya. Keren. Permisi ya, Bu. Halo. Dan yang sekolah di sini bener-bener fresh. Karena apa? Karena dia setelah keluar dari kelas dia melihat hijau. Asli, gue betah di sini sih. Kalau boleh gue camping di sini, gue camping di sini sih. Betah dalam artian nggak lulus-lulus bukan? Oh, enggak, Bukan ya? enggak. Betah karena suasananya oke ya? Nah, edukatif sekali sekolahnya. Nah. Betah, keren. Tuh, bangun-bangunan ini. Gue betah sih. Gue suruh sekolah lagi di sini sih. Mau, tapi bukan untuk belajar di dalam kelas. Di luar aja. Sekolah alam. Iya, sekolah alam. Karena fasilitas sudah komplit. bener, Tempat olahraga oke ada. olahraganya basket oke. Jogging tracknya juga luas. Mau manjat-manjat pohon juga bisa. Iya, betul. Pohonnya gede-gede ya, nggak takut patah ya kan. Lapangan bola, lapangan basket, jogging track nih, muterin lapangan. Nah, keren. Nah, ini sengaja didiamkan karena ini menjadi suatu cagar budaya yang ada di Purworejo ini. Permisi Mas, permisi. Oke. Oke, sekarang kita mau bergeser ke tempat lain. Kalian harus datang ke sini, apalagi kalian yang suka dengan sejarah-sejarah sekolah, pendidikan dan sebagainya. Di sini tempatnya keren banget. Oke guys, jadi sekarang ini kita mau masuk ke pemakaman apa? Kerkop, pemakaman Belanda. Kerkop. Ya, Kerkop pemakaman Belanda. Kerkop itu adalah pemakaman Belanda, di mana di sini ada pemakaman Belanda yang katanya petinya kalau lagi cuacanya bagus bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan. Peti jenazahnya ya. Peti jenazahnya Oke, nanti kita coba lihat. Oke, terbuat dari besi. Ya. Oke, sekarang nanti kita lihat ke dalam. Nah, sementara di sini ini ada satu bangunan. Nah, lihat yang temboknya agak-agak pecah ini ya. Iya, betul. Ini pada zaman itu menjadi ruang penyimpanan jenazah yang sebelumnya dimasukkan ke dalam pemakaman Keliang yang bakal kita datangin sekarang. Ini kalau misalnya kita bisa masuk enak nih, cuman ya kita lihat nanti lah. Kita ke pemakaman dulu, oke? Dan terus kece badai. Kayu-kayu yang ada mungkin ditanam di 1800-an, 1900-an dan sampai sekarang kayunya masih ada namun sudah. Ini kayu dari tahun 1800. Ini keren nih kalau jadi meja nih. Guys, memento mori artinya adalah
Ingatlah kematian. Makam Kerkhof. Ini sebenarnya Kerkhof, cuman salah tulis. Oke, kita coba lihat. Kita coba masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke. Nah, Di ini makam ini ada pemakaman orang Belanda, orang Jerman, orang Afrika. oke. Terus Dan mereka bukan orang buangan, mereka Betul. adalah orang-orang yang pernah tinggal di sini dan bahkan juga sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang cukup penting yang Oke. ada di yang pernah tinggal di Purworejo. Oke. Jadi ini pemakaman dari zaman Belanda ya. ya, Dan ini maksudnya yang dimakam di sini orang-orang Belanda atau sudah? kalau dulu jadi bukan Belanda ya, karena tentara Belanda yang masuk ke Indonesia atau yang masuk ke Purworejo deh. Itu kan ada di Jerman, ada di Afrika, dari Belandanya sendiri, dan Oke. pemakaman ini dikhususkan untuk mereka, untuk Oke. orang-orang Eropa tersebut. Siap. Jadi nanti bisa kita lihat pemakaman yang kayak ada yang kayak peluru, ada yang Oke. besar-besar, dan ada juga yang kayak pilar-pilar era Yunani kuno. Oke. Gitu. Yuk kita sambil lihat. Yuk, jalan yuk. Nah, kalau sekarang sudah dijadikan sebagai pemakaman umum. Oke. Tapi ada sedikit rasa sayang bagi kita yang suka dengan sejarah atau yang sebenarnya masih pengen nih biar kita bisa mendeteksi. Oke. Dulunya ini salah satu makam yang cukup mewah. Oke. Karena banyak sekali ada patung-patung. Kemudian juga untuk grafir-grafir nisannya itu dari marmer, kemudian patungnya dari tembaga hilang. Dicuri orang karena dianggapnya ya memang bisa dikomersilkan, Ya. dianggap sebagai barang mewah. Jadinya kalau untuk sekarang tuh lihat kita nisan-nisannya tuh sudah Sorry ya, banyak yang kameranya gue matiin. Macam Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, tadi gua masuk ke dalam pemakaman itu apa nih? Kerkhof. 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 Itu begitu gua masuk, gua merasakan sesuatu yang menurut gua membuat gua tidak nyaman. Jadi ya seperti yang kalian tadi lihat video tadi, belum sampai seperempat, baru beberapa langkah, gue minta untuk berhenti dan gue matikan kamera dan kita kayaknya putar balik keluar. Karena perasaan gue udah mulai gak enak. Kalau semakin gue terusin, gue nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Takutnya ntar mereka kaget semua atau bingung mau ngapain gitu kan. Jadi gue pikir gue bakal harus putar arah. Dan sekarang gue agak lebih tenang lagi udah di luar sini. Oke, ikut terus perjalanan kita. Agak sedikit mistis, agak sedikit menyeramkan, tapi asik banget karena di sini banyak sejarah yang luar biasa. Oke guys, kece badai. Salam keluarga Cekidot. keunikannya lagi di alun-alun ini, di sebelah barat bisa kita lihat masjid. Nah Di sebelah timur alun-alun ada gereja. Oh iya Kerukunan benar. umat beragama. Ya, tadi kan kita sudah sampai ke gereja tuh. Gereja yang Protestan tadi. GPIB. Ya, itu sebelah timurnya ya. Di sebelah timur. Nah, ini di seberangnya sebelah barat, berseberangan dengan gereja itu, tepat seberangnya ada masjid yang konon katanya itu adalah memiliki beduk terbesar se-Asia Tenggara. Jadi semalam saya dapat informasi dari salah satu bapak-bapak, katanya alun-alun ini adalah alun-alun yang terbesar di Asia Tenggara. Atau mungkin saya yang salah dengar. Ya, Ayo sambil jalan yuk. yuk sambil jalan. Jadi kita akan lihat masjid dengan beduk terbesar di Asia Tenggara itu seperti apa sih masjidnya? Ayo kita lihat. Oke, coba deh. Guys, di sini ada beberapa pintu kayu. 1, 2, 3. Nah, Sokonya. pilarnya. Pilarnya. Oke. Pintunya juga mungkin ya. Iya.
pintu dan pilarnya ini masih ada yang benar-benar masih aslinya itu terbuat dari kayu dan itu masih terjaga dengan baik. Oke, jadi kalian bisa langsung datang ke sini, tanya lebih dalam lagi. Nah, ini dia guys. Ini gue ngomongnya agak sedikit pelan ya, karena ini di masjid. Wah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah guys. Ini beduknya benar-benar besar, besar banget. Masya Allah. Ini terbuat dari satu pohon asli, satu pohon, tidak ada sambungan. Pohon apa ini segede gini ya? Masya Allah, subhanallah. Dan ini kulit sapinya, ini kira-kira sapi seukuran apa coba? Ini kalau kulitnya ini udah sobek, digantinya sama sapi apa? Kalau segede gini. Masya Allah, keren. Nah di sini ada spesifikasi daripada beduk Pendowo. Beduk Pendowo terbesar di dunia sebagai tanda waktu sholat. Jadi yang tadi Mas sebutkan ini sebagai terbesar di Asia Tenggara. Ternyata ini terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Dan beduk ini digunakan hanya ketika hari Jumat dan hari raya besar Islam. Oke, jadi nggak selalu dipukul ya? Betul, karena kita menjaga kulitnya. Susah Dan mencari memukul kulit yang juga sebesar ini. Ada orang khususnya pasti. Takmir biasanya. Takmir masjid. Oke, nah ini ada spesifikasinya, dibuat kurang lebih tahun 1762 di Jawa. Tahun Jawa. Oh iya, sorry. Sebenarnya tahun 1762 ini tahun Jawa. Tahun 1834 Masehi. Dengan ukuran panjang rata-rata 209, berarti sekitar hampir 3 meter guys panjangnya. Garis tengah depan hampir 2 meter, garis tengah belakang mengerucut ke belakang ya. Jadi lebih besar depan ya diameternya. Kayu itu enggak semuanya rata. Iya, betul. Jadi enggak semuanya rata. Oke, jadi yang bagian depan itu bagian bawahnya pohon. Garis tengah belakang 180. Keliling bagian depan sekelilingnya 6 meter ya. Kelilingnya ya, diameter sekeliling. Bagian belakang 564. Jumlah paku depan dan belakang 120 buah. Kalau nggak percaya kalian hitung sendiri di sini ya. Jumlah paku belakang 98 buah. Bahan ini beduknya terbuat dari pohon jati bercabang 5 Pendowo. Dari Dukuh Pendowo, Desa Bragolan, Purwodadi. Jadi sebagai peninggalan budaya yang harus dijaga dan dirawat, gunanya dibunyikan setiap hari Jumat dan hari-hari besar. Nah, jadi pohon ini dulunya dibawa dari Pendowo karena jaraknya sekitar 12-15 kilo dari pohon ini berdiri sampai ke sini. Dulunya dibawa menggunakan roda kayu, didorong. Gotong royong warga masyarakat. Benar-benar ini keikhlasan jamaah. Betul. Tapi di sini ada pertanyaan yang mungkin nggak tahu orang ada yang tanya apa nggak. Ya, pertanyaan saya nih ya. Mas kan udah sering mandu orang nih. Kira-kira pertanyaan ini pernah keluar nggak ya? Dari semua spesifik yang ada di sini, berapa berat kilogram beduk ini? Nah, belum pernah ada yang bertanya seperti itu. Serius? Dan belum Berarti pernah menimbang. Oke, berarti baru gua nih yang nanya. Ya, baru lu Bang yang nanya kayak gini. Kasih dulu. Tapi ini kayunya tebel ya? Enggak, tebalnya ini kelihatan tuh garisnya. Ya, itu ketebalannya kan dari pas ujung pinggiran ini kan. Ya. Oke. Ya, kayaknya sih nggak nyampe dari nggak lebih dari 2 ton. Tapi lebih dari Beduknya 1 aja. ton ya? Lebih. Pastinya biar mereka yang punya PR gimana caranya biar tahu supaya kalau dia tanya Pendowo ternyata dong. yang baru pertanyaan itu baru gue Yes. doang.
Oke. Baru Bang Bimo yang pertama kali tanya berat beduk Indo ada berapa? Iya. Tapi memang sih. Iya. Tapi udah lapar. Iya, oke. Ica lapar ya? Ica lapar. Oke, sebentar ya. Kita makan. Oke guys, habis dari sini kita ke warung Bogowonto. Oke. Itu kita makan di pinggir kali. Oke. Dan kali Bogowo itu bersejarah juga. Yes. Ada ceritanya. Nanti kita cerita di sana. Oh, Salah satu siap. aliran sungai yang ada di Purworejo. Siap. Kanal ya? Kali. Oh, kali. Kali. Oke. Oke guys, jadi situ dulu apa namanya yang bisa kita lihat-lihat. Dan ada beberapa tempat yang akhirnya gue nggak bisa masuk seperti kalian lihat tadi. Mungkin kalian bisa masuk dengan cara kalian lagi sendiri. Mungkin tadi pengen kenalan sama gue. Enca mama dulu ya. Ya, Oke guys, selesai. ya Kalau gitu berarti mau makan selesai. dulu. Salam kurang gitu, kece badai.